Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Akan kami sampaikan beberapa penekanan warta pada hari ini. Yang pertama, teknis pelaksanaan ibadah Minggu. Mencermati pandemi COVID-19 di Kota Semarang yang masih tinggi, maka Majelis Gereja memutuskan 1. Penyelenggaraan ibadah Minggu tanggal 17 dan 24 Januari khusus di Gereja Induk dilaksanakan secara online. Jemaat dimohon dapat mengikuti ibadah dari rumah masing-masing melalui live streaming di channel YouTube pada pukul 7 pagi. Untuk Pepatang Ringin Telu dan Pepatang Dambung, ibadah tetap dilaksanakan secara tatap muka. Penyelenggaraan ibadah secara tatap muka akan diadakan kembali mulai hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di masing-masing tempat kebaktian. Adapun untuk teknis pengumpulan persembahan bagi jemaat yang beribadah di rumah dilakukan secara berikut. Bisa melalui majelis koordinator blok masing-masing, di kantor gereja, atau ditransfer ke bank dengan nomor rekening 0178408 Bank BNI. Penekanan warta selanjutnya adalah rapat majelis. Dalam rangka mengikuti anjuran pemerintah Kota Semarang tentang PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, maka rapat majelis pada tanggal 19 Januari 2021 ditiadakan. Majelis akan mengadakan rapat kembali sekaligus pendadaran majelis pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Bagi warga yang mempunyai kepentingan mendesak, selama majelis tidak mengadakan rapat, dapat menghubungi majelis blok masing-masing. Serta penekanan yang selanjutnya adalah warga baru. Majelis Cikarangsayu telah menerima surat pindah administrasi dari GKJ Rembang bagi Ibu Dr. Anda Handayani MPD beserta anak, yaitu Saudari Nagita Agusta Maharani ST, yang beralamat di Tandimas Selatan 2, nomor 159 Semarang, termasuk di Blok 8. Demikian Bapak Ibu, penekanan warta pada hari ini, dan pelayan firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Yohanes Setiawan dari GKJ Wisma Nugraha. Untuk itu jemaat dan majelis mengucapkan terima kasih. Selamat beribadah.
terkasih dalam Tuhan, marilah ibadah pagi ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hukum kasih dari Tuhan diambil dari Injil Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang pertama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdoa secara pribadi, mengakui segala dosa-dosa. Ya Allah kami yang penuh kasih, pagi ini ya Allah kami menghadap kepada Kami dengan penuh syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan yang nyata dalam kehidupan kami. Secara khusus ya Allah kami mengakui segala kedosaan kami, betapa sering dalam menjalani kehidupan laku hidup kami tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Allah berkenan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berita anugerah hari ini diambil dari Yesaya pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku.
Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Ya Allah kami yang penuh kasih, Sang sumber kehidupan kami dan pencipta kehidupan. Pada ibadah ini ya Allah kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda. Bukalah hati dan pikiran kami ya Allah. Kiranya hikmat menguasai batin kami, sehingga firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Jauhkanlah kami dari hal yang jahat yang mengganggu kami dalam menjalankan firman Tuhan saat ini. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam kuasa. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-43 sampai 51. Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-43 sampai 51. Akan saya bacakan firman Tuhan pada pagi ini demikian. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya,
Mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang hari ini beribadah di tempat ini atau yang saat ini beribadah dari rumah masing-masing. Bapak, Ibu, hari ini kita diajak untuk menghayati sabda Tuhan tentang berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Dan tema ini kita gumulkan bersama-sama dari bacaan penuntun kisah tentang Yesus yang memanggil murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kemudian kita melihat dalam pengalaman sehari-hari atau pengamatan sehari-hari, mungkin kita juga bisa percaya atau kemudian sepakat dengan pernyataan bahwa seringkali manusia itu kadang keliru di dalam melihat, memilih, menilai sesuatu, yaitu bisa menilai barang, memilih barang, ataupun menilai seseorang. Atau mungkin dalam bahasa yang lain, seringkali kita atau manusia itu melihat seseorang itu lalu hanya dari satu tolak ukur, ya bagaimana keluarganya, kemudian bagaimana tingkat ekonominya, kemudian bagaimana tempat tinggalnya. Kadang-kadang itu mempengaruhi bagaimana kita merespon mereka, bagaimana manusia merespon sesamanya. Ada yang begitu. Dan kita bisa melihat bagaimana kemudian dalam bacaan hari ini, kita bisa melihat ketika Filipus bersaksi tentang Yesus kepada Natanael, seketika itu Natanael kemudian mempunyai respon begini, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa mungkin sesuatu yang baik dari Nazaret? Ada apa dengan Nazaret? Nazaret dalam dunia perjanjian baru, dalam pemahaman masa lalu, Nazaret itu adalah sebuah desa yang terpencil dan banyak orang yang mempunyai stigma pandangan bahwa kalau orang dari Nazaret itu ya mereka itu bodoh, miskin, kampungan begitu. Itulah yang melekat dalam pandangan orang-orang waktu itu. Tidak mungkin sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret. Dan itulah yang kemudian membuat Natanael meragukan Yesus yang kemudian tadi asalnya dari Nazaret, karena daerah itu dianggap ya daerah yang miskin, bodoh, kampungan begitu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bacaan hari ini kita diingatkan tentang bagaimana Yesus yang melakukan pemanggilan kepada para murid. Sebelum Yesus melakukan pemanggilan pada para murid, Yesus sendiri berasal dari sebuah daerah yang dicap kampungan,
miskin dan bodoh, terpencil gitu. Dan selanjutnya Yesus kemudian melakukan pemanggilan pada para murid. Yang pertama kepada Filipus. Filipus, ikutlah aku. Nah, Filipus didatangi oleh Yesus, bukan Filipus yang datang kepada Filipus. Filipus dipanggil sendiri oleh Yesus, dipanggil langsung oleh Yesus. Berbeda seperti Andreas. Andreas waktu itu dibawa oleh Yohanes, atau Petrus yang waktu itu diajak oleh saudaranya. Nah, Filipus kemudian mengajak Natanael, dan tadi ungkapannya. Natanael meragukan ajakan Yesus, karena ya tadi Yesus dianggap dari tanah yang dicap bodoh, miskin, dan kampungan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat, kita bisa mengamati bagaimana percakapan antara Filipus dan Natanael. Jadi Filipus kemudian merasakan pengalaman iman luar biasa ketika berjumpa dengan Yesus, sehingga kemudian Filipus merespon dengan langsung ajakan Yesus, ikutlah aku. Tetapi dalam diri Natanael tidak langsung demikian. Natanael masih ada pergumulan, meskipun di sisi yang lain dalam hatinya itu juga mengharapkan Mesias, tapi sisi lain juga meragukan bahwa Mesias kok muncul dari Nazaret. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, kemudian mengalami peneguhan karena Yesus ternyata jauh lebih dulu mengenal Natanael daripada Natanael mengenal Yesus. Yesus memahami, mengerti apa yang kemudian pernah dilakukan oleh Natanael, dan itu meneguhkan sekali Natanael dalam merespon undangan Yesus menjadi muridnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari bacaan hari ini, apa yang kemudian bisa kita temukan? Mutiara sabda apa yang kemudian bisa kita rasakan? Yang pertama, marilah kita menghayati bahwa Allah memanggil dan mengharapkan siapapun untuk menjadi pelayannya. Jadi yang pertama, Allah senantiasa memanggil dan mengharapkan siapapun untuk menjadi pelayannya. Pelayan di sini bukan hanya berkaitan panggilan sebagai majelis gereja, mungkin sebagai pendeta, penatua, diaken, tapi juga lebih luas lagi kita semua dipanggil untuk menjadi saksi, menyampaikan kabar kebaikan dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan bersama. Dalam konteks kita masing-masing, yang mungkin satu orang dengan yang lain bisa tidak sama, bisa berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, kemudian menyampaikan kabar kebaikan dan membawa perubahan yang baik di tempat kita di mana hidup. Dan panggilan Tuhan itu tidak memandang status atau latar belakang yang dimiliki oleh seseorang. Kita bisa lihat bagaimana kemudian Yesus yang berasal dari daerah yang dianggap bodoh, miskin, kampungan, dipakai oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi mari kita kemudian tidak lantas menyombongkan diri kita. Kalau kita saat ini menjadi orang yang beruntung, punya pendidikan tinggi, punya harta yang banyak, punya latar belakang yang baik, jangan kemudian menjadi sombong dan lupa diri bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan yang mestinya bisa kita pakai untuk menjadi saksi, untuk menyampaikan kabar kebaikan dan membawa perubahan yang baik dalam kehidupan bersama. Bapak Ibu Saudara, saya juga kemudian mencoba mengkaitkan dengan bacaan leksionari hari ini. Yang pertama, bagaimana Samuel, pemanggilan Samuel. Kita bisa ingat bahwa Samuel itu kalau dilihat dari kasat mata, dia tidak lebih unggul dari Imam Eli. Mengapa? Karena Samuel itu adalah anak bimbingnya Imam Eli. Tetapi justru Allah berkenan terhadap Samuel dan Allah pun memperdengarkan suaranya langsung justru kepada
Samuel, bukan kepada Imam Eli. Di mata Tuhan, kita itu sama. Tuhan tidak memandang harta, tingkat pendidikan, jabatan, tidak. Tuhan punya kehendak bebas, siapapun kemudian disapa. Bukan hanya Imam Eli, tapi juga Samuel, yaitu anak bimbing dari Imam Eli. Bapak, Ibu, Saudara, Allah juga memanggil siapapun dengan cara yang mungkin beragam. Yang tadi dalam bacaan hari ini, kita bisa melihat bagaimana kemudian Filipus dipanggil langsung oleh Yesus. Tetapi Nathanael kemudian dipanggil melalui Filipus. Atau juga murid-murid yang lain seperti Simon, seperti Andreas waktu itu, mereka mengenal Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Karena diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis. Samuel dipanggil lewat cara mendengarkan suara Tuhan secara langsung, dipanggil langsung dengan pengalaman imannya. Kedua murid Yohanes Pembaptis dipanggil melalui orang lain. Kemudian Filipus menerima ajakan langsung dari Yesus, Nathanael melalui Filipus. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kemudian pengalaman kita menjadi murid Yesus? Bisa jadi kita menjadi Kristen, menjadi kenal dengan Yesus itu bisa jadi karena pengalaman iman kita. Entah di mana kita merasa ada suara Allah, bisa jadi. Bisa juga kemudian mengalami mimpi bertemu Yesus, juga tidak menutup kemungkinan. Atau kita dari teman, dari orang lain, atau kita yang mungkin warisan dari orang tua, warisan iman, itu semua menjadi sarana bagaimana Allah sebetulnya ingin memanggil kita. Allah berkenan semua orang menjadi pelayannya, menjadi para muridnya, seperti yang dalam bacaan hari ini kita renungkan. Nah, lalu apa selanjutnya? Tidak berhenti hanya kita kemudian, ya, aku jadi Kristen. Tidak cukup ternyata. Hari ini kita diingatkan akan panggilan untuk berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Apa itu? Mari kemudian kita lihat dalam refleksi kita yang pertama, kita bisa melihat kembali bagaimana waktu itu Samuel dipanggil pada saat terjadi paceklik firman Tuhan dalam bangsa Israel. Diperparah juga dengan keberadaan anak-anak Imam Eli yang waktu itu meremehkan kekudusan Allah. Jadi pasti manusia atau kemudian orang-orang yang dipilih oleh Allah itu dipanggil dalam situasi atau kondisi yang seringkali jauh dari damai sejahtera. Samuel dipanggil ketika anak-anak Imam Eli meremehkan kekudusan Allah. Bangsa Israel paceklik firman Tuhan. Samuel dipanggil menjadi teladan yang baik di tengah kondisi macam itu. Para murid Bapak Ibu dipanggil oleh Yesus menjadi rasul Yesus, membantu Yesus dalam pelayanannya mengabarkan kabar sukacita Allah di tengah situasi yang juga tidak mudah. Waktu itu menderita secara sosial, secara ekonomi karena penindasan bangsa Romawi dan penindasan spiritual akibat korupnya pemegang tatanan bait Allah pada masa itu. Para murid dipanggil dalam kondisi yang juga tidak mudah. Yang ketiga, kita kemudian bisa melihat bagaimana Paulus pun juga demikian dipanggil Tuhan dalam kondisi yang tidak mudah. Ketika orang-orang kemudian tidak lagi menghayati akan kekristenannya. Ketika orang-orang hidup dalam percabulan, dalam moralitas yang amburadul, di mana banyak orang-orang Korintus yang baik yang Kristen atau tidak itu sudah tidak lagi takut akan Tuhan, hidupnya sudah semaunya sendiri. Semua pasti dipanggil dalam kondisi yang tidak mudah. Bapak, Ibu, Saudara, mari kemudian saat ini
kita juga menghadapi situasi yang tidak mudah. Terkhusus hari ini kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Kira-kira dalam situasi ini mari kemudian kita bertanya, apa panggilanku di tengah situasi ini? Apa maunya Tuhan melalui hidupku, melalui keluargaku dalam situasi semacam ini? Mari kemudian kita refleksikan. Sama seperti Samuel, para murid Yesus, Paulus, mereka semua dipanggil dalam kondisi yang tidak mudah. Sama kita pun juga dipanggil demikian. Mari Bapak Ibu kita terus menjadi saksi, menyampaikan kabar kebaikan, kemudian membawa perubahan yang baik dalam kehidupan bersama orang lain. Di kehidupan gereja, sekarang kita kemudian mengalami sebuah model ibadah yang mungkin baru kita temukan kali ini gitu ya. Karena sepanjang perjalanan hidup kita mungkin kita belum pernah menghadapi pandemi, di mana membuat kita kemudian harus menjadi fleksibel, bisa beribadah di rumah, kemudian bisa kemudian beralih di gereja. Mari kemudian kita menghayati ini menjadi sarana bagaimana tetap menjadi bentuk yang kemudian membuat kita lalu tidak menjadi penghalang dalam kita membangun relasi dengan Tuhan. Juga tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan majelis gereja, tidak menyalahkan orang lain, tapi mari ini ujian yang baik bagi kita untuk kemudian semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Dan yang lain mari lagi kita temukan, kita dipanggil untuk berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Menjadi teladan baik dalam protokol kesehatan, meskipun di luar sana abai, tetapi mari kita menjadi murid Yesus, taat protokol kesehatan, meskipun banyak orang yang mungkin di luar sana mencibir. Itu panggilan kita di tengah situasi yang sulit. Dan saya juga mengalami begitu di kampung, melayat begitu, ya sendiri pakai masker, banyak orang yang nganggap aneh gitu. Tapi ya tidak masalah. Mari kita yakini apa yang kita lakukan ini menjadi sarana untuk keselamatan bersama. Ya meskipun banyak orang yang tidak gagas gitu, malah kadang-kadang nyepelek, tidak apa-apa. Mari kita teguh berkata, berkarya, menyatakan kebenaran. Meskipun orang sekitar kita itu mungkin mencibir atau tidak memperhatikan dan seterusnya. Ini panggilan kita. Di tengah keluarga, mari kita kemudian menghidupkan kembali nilai kasih. Di tengah dunia kerja, kita dipanggil untuk meningkatkan integritas. Di tengah kehidupan bersama yang sudah tidak mengabaikan kedisiplinan, kejujuran, tapi nilai tadi menjadi orang Kristen, ya kita dipanggil untuk berkarya dan berkarya menyatakan kebenaran. Bukan sekedar nek wis KTP-ne Kristen wis, nek wis dibaptis wis, nek wis sidi wis, ndak itu. Tapi jauh melampaui dari itu, ternyata di balik identitas Kristen ada panggilan yang sangat besar, panggilan yang lebih dalam, berkarya, berkata, menyatakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, sama seperti Samuel, para murid Yesus, Paulus, pasti setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan, menerima undangan Tuhan menjadi mitra kerjanya, pasti dihadapkan pada kondisi yang tidak diharapkan, pasti tidak mungkin tidak. Oleh karena itu mari di tengah panggilan itu kita membangun semangat, keteguhan hati agar perkataan dan karya kita senantiasa menyatakan kebenaran, dimulai dari kehidupan pribadi, keluarga, dan juga meluas di tengah
masyarakat, dan kerajaan surga semakin nyata melalui kehidupan kita. Selamat menjadi saksi-saksi Tuhan, selamat berkarya dan berkata menyatakan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita semua merasakan firman Tuhan hari ini. Saat teduh cukup. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama dengan meletakkan tangan kanan kita di dada kiri. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Marilah kita bersatu dalam doa, syukur, dan syafaat. Ya Allah kami yang Maha Kasih, Sang Sumber kehidupan kami, di pagi yang indah ini ya Allah kami berterima kasih, bersyukur atas segala berkat karunia pemberian Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan, kesehatan, dan juga keselamatan, beserta damai sejahtera yang masih terus senantiasa kami rasakan di dalam keluarga kami sampai saat ini. Terlebih ya Allah saat ini kami bisa bersama-sama bersatu di dalam beribadah, di dalam ibadah minggu hari ini. Atau mungkin sebagian dari kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di gedung gereja ini. Sebagian dari kami beribadah dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu kiranya semua ini tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tetapi tetap merasakan kasih Tuhan. Engkau berkenan memakai kebaktian ini ya Allah, sehingga kami tetap semakin dimampukan untuk merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, dan juga merasakan tugas panggilan kami di tengah pandemi COVID ini. Kami dipanggil untuk tetap berkata, berkarya, menyatakan kebenaran, mewartakan kasih Tuhan di tengah kehidupan ini, agar keselamatan semesta semakin nyata melalui kehidupan kami. Ya Allah, kami menyerahkan, kami berdoa bagi teman-teman kami, keluarga kami, saudara kami yang saat ini beribadah dari rumah, beribadah secara pribadi maupun beribadah secara online. Berkatilah ya Allah agar melalui ibadah ini setiap kami semua disegarkan iman kami, sehingga karya Tuhan semakin kami rasakan, kami alami. Ya Allah, kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, masih bertumbuh, anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah,
dari tingkat playgroup sampai perguruan tinggi yang saat ini harus beribadah, harus belajar secara online. Berkatilah ya Allah agar tetap mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang sudah bekerja ataupun sudah berumah tangga. Berikanlah hikmat bagi mereka ya Tuhan agar mereka semua tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Senantiasa menimba hikmat daripada Tuhan sehingga dalam menjalani hidup senantiasa memiliki sikap takut akan Tuhan. Ya Allah, kami juga menyerahkan keluarga kami satu persatu. Kami yang juga memiliki peran sebagai keluarga Kristen, kami sebagai orang tua, kami sebagai suami, istri, kami sebagai anak. Bimbinglah kami ya Allah agar dalam menjalani tugas peran kami dalam keluarga, kami dapat senantiasa menimba kasih Tuhan, sehingga hidup kami, keluarga kami senantiasa harmonis, menjadi contoh keluarga yang ideal, keluarga yang damai di tengah kehidupan keluarga-keluarga di tengah masyarakat. Ya Allah, kami juga menyerahkan pekerjaan-pekerjaan pemberian Tuhan. Kami yang bekerja sebagai pensiunan, pegawai negeri sipil, pegawai swasta, wira swasta, ibu rumah tangga dan seterusnya, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan membuka hati pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Juga dalam kami bekerja, ya Allah, Engkau berkenan untuk menuntun kami, memberikan kami kecukupan dan juga menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Ya Allah, kami juga menyerahkan setiap kami, juga teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, terkhusus Ibu Bambang Budiarjo, Ibu Sunarti Isman, Ibu Dwi Karsina Sumardi, Ibu Sularsih Sunjoto. Kami serahkan orang tua kami ini ya Tuhan yang sedang dalam masa pemulihan, dalam kondisi masih sakit saat ini. Engkau berkenan untuk memberkati, memberikan kekuatan melalui makanan, minuman, melalui obat-obatan, melalui semangat keluarga yang melayani. Engkau berkenan memberikan kekuatan, memberikan hati yang damai dalam masa pemulihannya. Juga pendeta-pendeta kami ya Tuhan yang saat ini dalam masa pemulihan, Pendeta Bambang Irianto, Pendeta Samuel Prasetyo, juga Pendeta Samuel GKJ Banyumanik. Kami serahkan ya Allah, para pendeta kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya segera pulih dan boleh kembali melayani jemaat-Mu di sini dan di tempat mereka melayani. Juga ya Tuhan, kami saat ini menyerahkan seluruh jemaat Tuhan di GKJ Karangayu ini, kiranya tetap senantiasa sehat di tengah pandemi ini, tetap taat protokol kesehatan, sehingga kami semua jemaat-Mu di sini boleh melewati masa pandemi ini tetap semangat di dalam Tuhan. Ya Allah, kami juga berdoa secara khusus untuk majelis gereja dalam menjalankan tugas pelayanannya. Berkatilah ya Allah, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan sehingga pelayanan yang terjadi boleh hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus untuk pelayanan pendeta kami ya Allah, Pak Pendeta Nathanael dan juga Pak Pendeta Samuel, di tempat ini Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesabaran dan hikmat sehingga melayani dengan baik. Juga melalui Pendeta Nathanael dan Pendeta Samuel, kami jemaat-Mu di sini boleh semakin merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ya Allah, kami yang penuh kasih, saat ini kami juga berdoa untuk segala program kegiatan gereja GKJ Karangayu. Engkau menyertai dan menuntun sehingga semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gereja Tuhan di tempat ini boleh menjadi garam dan terang di tengah sesama di kota Semarang ini. Ya Allah, terima kasih. Saat ini kami juga menyerahkan kehidupan kami semua, tugas panggilan kami di tengah masyarakat. Engkau berkenan untuk memberikan hikmat agar kami selalu ingat akan tugas panggilan kami,
di balik identitas kami sebagai orang Kristen, sebagai murid Yesus. Saat ini ya Allah, kami juga menyerahkan pemimpin bangsa kami dari tingkat daerah sampai tingkat pusat dalam menjalankan tugas panggilannya ya Allah. Engkau berkenan untuk menuntun dan memberkati. Juga negara kami, Indonesia dan juga seluruh dunia ini ya Tuhan, negara-negara di dunia ini, Engkau berkenan untuk memberkati, menuntun di tengah pandemi COVID ini, Engkau memberikan keselamatan dan damai sejahtera. Terkhusus untuk tim medis yang juga berada di garis depan untuk melayani setiap kami, saudara yang sedang sakit terinfeksi COVID, Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan dan semangat. Juga proses vaksinasi di Indonesia ini ya Allah, produksi vaksin, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, agar semuanya boleh berjalan dengan baik, dan kami semua boleh selamat dari pandemi COVID ini. Ya Allah, terima kasih, kami hanya bisa menyandarkan diri sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah pemilik kehidupan ini, Engkaulah pemilik bumi dan surga, dan kiranya kami di tengah pandemi ini terus mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Sumber kehidupan, agar kami boleh senantiasa damai dalam segala hal. Ya Allah, terima kasih, doa ini kami naikkan di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita bersama menghaturkan persembahan yang didasari pada Injil Lukas 21 ayat 4 yang demikian. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap puji syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas segala curahan kasih dan juga anugerah yang boleh kami terima hingga hari ini. Dan kini Bapa, saat ini kami datang kepadamu membawa persembahan kami yang kami ambilkan dari sebagian berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima serta mensucikannya, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana untuk umat GKJ Karangayu
dan juga untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau percaya dalam mengelola persembahan ini, kiranya mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami juga Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita saat ini telah usai. Marilah kita senantiasa berkata dan berkarya menyatakan kebenaran. Kini marilah lanjutkan hidup kita, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih yang saat ini beribadah di sini, juga yang di rumah, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita